Kenapa orang suka flexing, padahal utangnya menumpuk? Kelihatannya kaya, hidupnya glamor, nongkrong di tempat mahal, tapi di balik layar, cicilan numpuk, tagihan kartu kredit udah merah, dan tiap bulan gali lubang tutup lubang. Ini bukan cerita fiksi. Banyak banget yang hidupnya kayak gini. Rela berutang demi flexing, demi pengakuan sosial, demi kelihatan sukses di dunia maya. Padahal di dunia nyata, kantongnya kering. Kita bakal bahas kenapa banyak orang terjebak dalam gaya hidup flexing yang gak sehat, apa bahayanya, dan yang paling penting, gimana biar kita gak ikut-ikutan jadi korban. Pagi hari di sebuah apartemen kecil, seorang pria bernama Reza bangun, merapikan rambutnya, lalu mengambil kunci mobil mewah dari meja. Reza melirik jam tangannya Rolex, meskipun kreditannya masih panjang. Hari ini dia ada janji ngopi di kafe terkenal. Sebelum keluar, dia memastikan dulu outfitnya on point. Sepatu branded, baju limited edition, dan parfum mahal yang bikin percaya diri. Saat sampai di kafe, dia langsung keluar dari mobil dengan penuh gaya, memastikan semua mata melihatnya. Duduk di meja dekat jendela, dia memesan kopi paling mahal dan mengambil foto untuk Instagram. Captionnya, "Kerja keras, hasil nggak mengkhianati." Di dunia maya, Reza kelihatan seperti orang sukses. Tapi di dunia nyata, tagihan kartu kreditnya sudah lewat jatuh tempo, cicilan mobilnya macet, dan dia mulai gali lubang tutup lubang untuk tetap terlihat kaya. Malam hari, Reza kembali ke apartemennya. Sepi, gelap, dan hanya laptop serta tumpukan tagihan yang menunggu. Dia menghela napas, membuka HP dan scroll media sosial. Teman-temannya juga flexing. Ada yang baru liburan ke luar negeri, ada yang beli motor gede, ada yang tunangan pakai cincin berlian. Dan di titik itu, sadar, gua nggak boleh kalah. Besok dia harus cari cara buat bayar cicilan. Mungkin minjam dari teman, ajukan kartu kredit baru, jual barang. Tapi yang pasti, satu hal yang nggak boleh berhenti. Pamer di media sosial. Flashback ke beberapa tahun lalu. Dulu hidupnya sederhana. Makan di warteg, naik motor tua, beli HP second. Nggak ada beban harus kelihatan kaya. Tapi semuanya berubah setelah dia masuk dunia kerja dan mulai main sosial media lebih sering. Dia melihat bosnya pakai jam tangan mewah, temannya mulai gonta-ganti iPhone, influencer di Instagram hidupnya kayak di film Hollywood. Lama-lama dia mulai merasa harus mengikuti standar itu. Kalau gua nggak kelihatan sukses, siapa yang bakal respect sama gua? Pikirnya waktu itu. Kembali ke masa, malam semakin larut. Reza menutup laptopnya, bersandar di kursi. Dia mulai berpikir, sampai kapan mau kayak gini? Dia sadar satu hal, selama ini dia berusaha terlihat kaya, bukan benar-benar kaya. Semua barang mahal yang dia beli, bukan aset, tapi beban. Keesokan harinya, dia menjual jam tangan Rolex-nya. Bukan karena dia jatuh miskin, tapi karena dia sadar hidup bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang punya kebebasan finansial. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa lega. Moral cerita, banyak orang flexing bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka butuh pengakuan. Fenomena flexing atau pamer kekayaan bukan sekadar gaya hidup, tapi juga bisa dijelaskan dari sisi psikologi manusia. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk terus memamerkan kekayaannya, meskipun realitanya tidak seindah yang ditampilkan. 1. Teori self-presentation, kesan yang ingin dibangun di mata orang lain. Menurut teori self-presentation dari Erving Goffman, manusia cenderung ingin menampilkan versi terbaik dirinya di hadapan orang lain. Di era media sosial, kesan ini menjadi lebih penting dibanding kenyataan. Orang lebih peduli terlihat kaya daripada benar-benar kaya. Contoh, mengunggah foto liburan mewah meskipun itu hasil utang. Menyewa barang branded hanya untuk dipamerkan di media sosial. The Diderot Effect. Semakin banyak barang mahal, semakin ingin nambah lagi. Efek Diderot menjelaskan bahwa setelah seseorang membeli barang mewah pertama, mereka cenderung ingin membeli lebih banyak barang mahal agar tetap selaras dengan citra yang sudah mereka bangun. Contoh, setelah beli jam tangan mahal, merasa kurang cocok kalau tetap pakai sepatu biasa. Akhirnya beli sepatu branded juga.
Mobil keren harus diimbangi dengan outfit mahal dan nongkrong di tempat eksklusif. Hedonic treadmill, kesenangan yang cepat luntur, butuh lebih banyak lagi. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cepat terbiasa dengan sesuatu yang menyenangkan, sehingga selalu mencari yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama. Artinya, awalnya cukup flexing HP baru, tapi lama-lama harus flexing jam tangan, mobil, atau bahkan gaya hidup keseluruhan. Validasi sosial dari orang lain menciptakan ketagihan untuk terus dipuji dan dikagumi. Social comparison theory membandingkan diri dengan orang lain. Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger yang menyebutkan bahwa manusia secara alami membandingkan diri mereka dengan orang lain. Media sosial memperparah ini karena orang hanya melihat highlights kehidupan orang lain tanpa tahu realitanya. Dampaknya, jika teman satu circle mulai flexing, ada tekanan untuk ikut pamer. Fear of missing out bikin orang merasa harus selalu update dengan tren terbaru. Narcissistic traits, sifat narsistik yang berhubungan dengan flexing. Dalam psikologi, flexing sering dikaitkan dengan narcissistic personality traits, di mana seseorang memiliki kebutuhan besar akan pengakuan dan validasi sosial. Cenderung menilai kesuksesan berdasarkan penampilan, bukan substansi. Merasa harga dirinya meningkat jika dikagumi orang lain. Tapi ini bukan berarti semua yang suka flexing itu narsistik. Bisa jadi mereka hanya terjebak dalam pola pikir konsumtif atau pengaruh lingkungan yang menuntut mereka untuk selalu tampil sukses. Banyak orang flexing bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka ingin terlihat kaya. Pamer kekayaan seringkali lebih tentang mencari validasi sosial daripada menikmati kekayaan itu sendiri. Jika terus-menerus mengejar kesan sukses tanpa fondasi finansial yang kuat, yang terjadi bukan kekayaan, tapi lingkaran utang tanpa akhir. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, banyak orang flexing bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka butuh pengakuan. Di era media sosial, terlihat sukses lebih penting daripada benar-benar sukses. Makanya, banyak yang rela berutang demi gaya hidup yang sebenarnya nggak mampu mereka jalani. Yang kedua, flexing itu candu. Awalnya cuma mau coba beli barang mahal, tapi begitu dapat validasi dari orang lain, makin susah berhenti. Semakin sering flexing, semakin dalam lubang utangnya. Yang ketiga, kekayaan sejati bukan di barang yang kita tunjukkan, tapi di aset yang kita bangun. Orang kaya beneran nggak sibuk pamer, mereka sibuk investasi. Sementara orang yang cuma ingin terlihat kaya, sibuk mencari pinjaman. Pilihannya ada di tangan kita. Jadi, sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi orang yang terlihat kaya atau yang benar-benar kaya? Tulis di komentar, pernah nggak ketemu orang yang flexing tapi ternyata penuh utang? Atau malah pernah ngalamin sendiri? Like and share video ini biar makin banyak yang sadar. Subscribe buat konten finansial lainnya.